Asik ya ngeliat mesin LS-nya penuh gini tengahnya. Penuh, sama ini headernya juga ke depan mirip-mirip begini. Tapi yang sakral-sakral ada di dalam. Kita lihat ke dalam dulu. Nah, Ini berarti yang internasionalnya di dalam berarti jatuhnya. internasionalnya di dalam. Nah, ini dia. Iya, nah sekarang nih Mas gue pengen nanya lebih dalam lagi nih. Iya. Profil lu, background lu awal mulanya dari terjun di dunia apa ya bisa bilang otomotif kali ya? Apa sih awal mulanya tuh? Dari mana gitu? Awalnya iseng sebenarnya gue itu. Nah, gue tuh kan sebenarnya motor kan. Oh, ini motor. Jadi tuh gue suka motor awalnya. Gue trek-trekan motor yang agak liar-liaran lah gitu. Itu gue demen banget gitu loh, drag race. Nah, cuman akhirnya apa ya? Gue diarahkan lah ke hal yang lebih aman lagi. Gitu. Jadi dulu gue kalau balap nggak diizinin sebenarnya sama orang tua gue. Gitu? Nah, terutama sama ibu gue. Ibu gue tuh paling anti gue balapan. Nah, jadi kayak sampai sekarang kayak kemarin gue rally ke Balik tuh udah nggak usah lah, nggak usah. Masih sampai detik ini kayak gitu. Iya. Jadi dulu gue karena kan gini, kalau balap itu kan keluarin duit ya kan. Jadi pasti lu nggak mungkin menghasilkan dari situ. Harus pikir cara lain menghasilkan. Dulu kan zaman lu nggak ada Instagram, betul, Facebook, marketing begini nggak ada nih. Marketing tuh nggak ada zaman dulu. Jadi ya udah, kalau mau balap boleh. Misalnya bapaknya ngizinin, ibunya nggak ngizinin nih. Nah, teman ibu yang ngizinin, dah boleh deh balap. Cuman setiap event lu menang. Harus menang. Harus menang, harus bawa piala lah. Buset. Jadi gue kalau habis balap tuh, gue kasih piala ke nyokap gue. Challenge juga ya jadi. Iya, gitu. Jadi setiap balap tuh gue kasih keluar nih piala apapun, makanya piala kelas apa tuh gue. Tapi nggak bikin dulu di mana kan pialanya? Gua lah, nyokap gue dulu spy juga soalnya. Gitu. Nah, balap pertama lu apa, Mas? Dulu balap gue rally. Oh, rally. Nah, ini piala ini. Oh, ini dia nih ya, yang tadi kita pegang. Nah, yang kita pegang tadi itu balap sprint rally pertama. Pakai apa itu, Mas? Masih pakai Timor. Timor. Cuma setahun pakai Timor, abis itu gue pakai GTI. Oh, langsung ke lensa GTI. Nah, GTI itu yang mobil yang sama yang gue pakai event-event terakhir. Sini mau pegang. Nah, gitu. Jadi GTI itu ibaratnya awal mula gue udah mulai bisa nyetir bener lah. Nah, gue di GTI itu tantangan gue sebenarnya bukan karena kita punya duit dan kita balapan, karena gue nggak boleh balap kalau gue nggak pulang bawa piala. itu sih. Nah, ini true story. Iya, ini beneran, lu boleh tanya nyokap gue dulu gitu. Kita nggak punya duit banyak, duit kita mungkin ada, cuman kalau lu nggak pulang bawa piala, ya lu jangan balapan lagi besok. Nah, beres dari rally, berarti lu pindah kemana tuh? Beres dari rally, nah tadi jadi pas rally itu, gua sempet drift, sempet slalom. Oh, sama slalom juga? Sempet touring, sempet slalom di 2 tahun pertama gua balap itu, barengan. Barengan itu semua. Berarti awal mulai dari tahun 2005 ini berarti lu balap tuh ya? Iya, jadi 2005 tuh kayak udah semuanya gua 1 tahun itu, semuanya. Gua semuanya. Buset. Slalom iya, touring iya. Nah, akhirnya udah tuh gue mulai ngerambah lah. Jadi semua balapan tuh hampir gue coba. Slalom, drag race gue sempat coba, mobil, ya 2-3 kali. Nah, turn back-nya ke drifting itu karena sebenarnya rally itu mati tahun 2008-2009. Oh, rally-nya mati. Karena sponsor utamanya cabut waktu itu. Ya. Nah, jadi akhirnya gue udah investasi, mumpung juga belum kedalaman. Jadi, belum terjun banget loh itu. Belum, tapi gue udah nyiapin mobil buat ke grup N waktu itu. Gue udah beli Evo 8. Oh iya? Udah, Evo 8 abu-abu. Buset. Udah gue siapin. Nah, akhirnya kita jual mobilnya, beli Silvia. Silvia langsung di sana lah mulai. Di situlah. Emmanuel Mandio, ya kan? Itu juga saya emang udah jalannya aja ya gitu. Aku coba-coba drifting, beli mobil Silvia. Oh, berarti pertama latihan dulu Silvia, bukan Seviro? Bukan. Seviro gue tuh dari baru awalnya berarti ya? Gue karena Silvia masih murah kan. Oh iya, Silvia masih murah sih. Iya. Jadi kita beli Silvia aja. Kalau kita tahu Silvia harga naik kayak sekarang, kita nggak mau acak-acak sebenarnya. Sayang juga ya. Iya. Tapi dulu murah, ya masih kepala 200-an. Iya. Udah kita udahlah all out lah gitu loh. Nah, akhirnya Silvia itu lah akhirnya ngebawa gue mulai ke Asia gitu. Ke Asia dan keliling dunia. Dan terakhir RDS itu ya?
Terakhir Russian Drift Series. Drift Series. Gitu. Dan kalau untuk balap drifting lu yang paling berkesan di mana tuh, Mas? Balap drifting Yang paling ini nggak bisa lupa sih gue di jadi ini. momen gue tuh ada dua. Pertama yang di 1GP. Di 1GP itu di mana itu? Jepang nih. Jepang. Ebisu. Ebisu ya. Pialanya cuma ada 2 di Asia Tenggara. Oh, ini pialanya. Gokil. Itu paling berat lah ya. Ini lawannya Daigo Saito Wah, kayak gitu ya. udah. Jadi 2013 nih ambil. 2013 tuh di 1GP lagi peak-peaknya namanya, lagi top-topnya. Jadi mobil-mobil ikonik yang ada di game masih main. Ada di sono. Kalau sekarang kan udah nggak ada, udah random kan. Kalau lo lihat kan, nah jadi ikonik game itu masih main. Nah, ya akhirnya gue nyempil lah di beberapa mobil ikonik game itu. Nah, di 1GP kelar musimnya. Nah, terakhir ya RDS. RDS sih gokil. RDS tuh kayak mimpi itu. Luar biasa sekali sih. Dan kita itu turun. Awal mulanya gimana sih, Thomas? Bisa kok lu Itu calling atau gimana? Kita lagi rame-rame nih ya. Ada rame-rame, Alan juga ada di sini mungkin. Gua keluar, gua nge-vape, dapat WhatsApp deh dari manajer RDS, Alex Smirnov. Gua emang gue sering chattingan. Kok tiba-tiba muncul. Terus gue dibilang, bisa nggak lo ke Rusia di musim COVID? Buset. Wah, gue bingung musim COVID lagi. Gue coba cari cara. Yaudah, kalau bisa lo datang nanti kita cover semua. Udah, nggak pakai lama. Datang ke Rusia, bisa nggak tolong bantu tim gantiin Kawabata sama Sato? Ya serius lo, gue bilang. Emang nggak ada pembalap lain di sana? Kan di sana kan gede kan? Iya, betul. Nggak ada katanya. Kita nggak bisa nyari. Kita mau orang yang bisa nyetir SR20. Kan yang banyak yang lain, gue bilang. No, we want you. Kata. Ya udah gas, kita yakinin dulu. Biasa aja waktu itu lo. Kecuali yang winter drift tuh gue nggak kuat. Gitu. Jadi akhirnya pas tanding, gue testing mobil semuanya. Yang menariknya lagi, waktu kita nyeting mobil, gue udah punya settingan alignment sendiri kan. Akhirnya gue ke tempat alignment mereka, gue kasih ke orangnya, nih settingannya, dibalikin lagi kertasnya, udah sama. Oh iya? Jadi sama, plek sama semua. Iya, gue mau ngapain lagi, udah kelar ya kan. Gue udah tinggal setting jok. Itu lo pakai mobil Sylvie S15 ya? S15, SR24. SR24. Tapi VET, jadi dia bukan dia solid lifter. Kayak VTEC gitu loh, kayak Mivec. Iya. HP 700. Serius? Waduh, beda banget. Itu kan berarti kan perbedaannya kan kalau di Indo sama di Rusia otomatis kan mobilnya setir kiri dong di sana. Yang kita dapat setir kanan semua. Oh, dapat setir kanan. Tim kita setir kanan semua. Jadi udah nyetir aja udah. Tapi di situ gue mau nyetir jangan bodoh, ngerti nggak nyetirnya? Gimana tuh maksudnya? Jadi lo dari negara lain, kayak gue dari Indonesia, siapa yang lihat sih drifting di Indonesia ya kan? Cuma ke sana jangan setengah-setengah, nyetirnya ngepol. Harus ngepol gitu. Nah, akhirnya 8 besar. Juara ke-7 apa berapa kemarin? Iya. KTT masuk 10 besar gitu-gitu. Harus begitu gitu. Walaupun tidak menang, setidaknya perlawanan. Iya, benar. Gitu. Udah jadi gue top 10 lah. Top 10. Jadi gue tiga round, tiga-tiganya 2 round 10 besar, satunya engine failure. Engine failure dari tim, bukan dari gue. Tapi QT-nya ya top 15, top 10 semua gitu. Gila. Ya. Nah, itu apa sih namanya tuh? Perlawanan lu yang paling susah untuk di ini siapa tuh? Ada nggak? Apa sih itu? Susah bilang, soalnya kalau RDS itu dari top 30 itu udah susah. Oh iya? Jadi kan RDS terakhir sebelum dia perang, itu kan semua pembalap dunia datang balapan sana. Karena Drift Master nggak ada event, Formula Drift tutup ya nggak banyak lah gitu. Betul. Jadi karena ada pembalap topnya ke RDS, peserta itu ice-nya on RDS. Nah, pas banget momen gue di situ. Iya, kan? Luar biasa. Berarti dari Rusia, itu Rusia yang terakhir kan? Berarti yang kemarin itu yang waktu di Ebisu yang sama Daigo Saito juara ya? Ya itu jadi Ebisu tuh pertama yang juara 3, habis itu juara 1. Iya itu. Ya. Jadi Ebisu itu kenapa paling berkesan? Karena itu track tersusah di dunia. Iya, makanya main di FR Legend juga susah sama. Susah, FR Legend susah kan? Game-nya susah. Jadi itu itu track drifting butuh mikir. Nah, gue syukurnya dua-duanya pernah piala. Ya. Dan sekarang Ebisu udah kagak ada ya? Udah nggak ada. Jadi track apa sih sekarang dia? Jadi track gravel kan? Oh iya, track gravel, betul. Jadi gue beruntung banget. Ebisu gue udah pernah, dua-duanya gue podium. Gokil.
susah Luar tuh. biasa banget nih Mas Dio. Lihat sendiri piala-pialanya, waduh. Jadi ya inilah piala-piala berkesan gue taruh di sini. Ini di sini pialanya. Tapi ini gede banget. Oh dari ini nih ya? Iya, ini yang nasional 2017. Habis itu kayaknya nggak ada lagi pialanya. Ada lagi segede gini. Ini terakhir. Terus ada beberapa piala Red Bull Cina, terus Thailand. Internasional rata-rata di sini semua sih. Malaysia, sampai remote control gua ada nih. Remote control. Remote control berarti lu selain mobil drift benerannya main RC juga? RC, gua kan emang dari dulu Oh iya? udah ngatlet. Bukan atlet ya, ngatlet. Ngatlet. Kayak mana sih mobilnya lihat kita? Nah, nih mobilnya nih. Nah, ada ambil aja tuh. Nah, disiapin. Nah, ini mobil terakhir yang gue pakai buat di acara World Championship-nya. Ini kemarin? 2022. Di mana itu Mas? Di Thailand. Thailand Tapi ini? tahun ini, tahun 2023, World Champion di Indonesia. Oh gitu? Ah. Berarti seluruh orang Asia datang ke Indo dong, Tas? Seluruh Indonesia datang ke Indo. Nah, kita ya sama, ini juga programnya kayak mobil beneran. Kita punya sponsornya, kita punya sponsor partsnya. Ada sponsor juga kayak gini? Ada. Sponsor bannya, sponsor sasis, sponsor elektronik. Jadi sama. Versi lebih kecil. Lebih kecil tapi lebih pusing, Mas. Iya, jadi kayak ini gue bukan 55 Racing, tanding di RC juga. Iya. Gitu. Setting suspensi apa semuanya. Oke. Ini bikin hands on semua. Gue sendiri, gue stikerin, gue ngecat, gue bikin roller-rolleran. Semuanya tangan gue. Gila sih, berarti emang dari semua penggerak roda 4, roda 2, Mas Dio pokoknya udah deh, kelar. Nyobain lah pokoknya lah. Kenapa bengkelnya gitu lahir? Karena dulu gue kan selalu di bengkel temen, di bengkel apa. Nah, akhirnya gue pulang dari Jepang, gue tuh harus punya home base sendiri. Yang gue bebas berekspresi tanpa ada barrier orang. Karena gue nggak bisa kerja, sedangkan gue punya ide kayak misalnya, ini harus pakai begini. Enggak kok, biasanya begitu. Nah, gue nggak bisa tuh. Okay. Coba dulu begitu, nggak berhasil baru pakai normal. Gitu. Jadi akhirnya gue ngorbanin satu, ya ini rumah inilah akhirnya ya kan. Jadi korban gitu. Jadi gue bikin workshop sendiri, gue hire juga mekanik jadi 1 sampai akhirnya 5 sekarang. Oh 5 sekarang? Gokil. Nah, jadi itu tim yang emang tim inti yang gue bawa selalu setiap gue balap. Oh pasti itu? Pasti. Untuk yang mobil depan V8 ini emang benar khusus lu sendiri yang bawa atau ada teammate yang lain? Yang V8 gue sama tim owner berdua. Oh berdua. Jadi kalau tim owner mau turun, ya bisa pakai mobil yang gue bikin atau enggak ya. Tapi intinya tahun depan ini turun terus. Turun terus ya. Ikutin semua seri ya pokoknya. Seri. Wah, keren banget nih hari ini nih. Kita bisa bercerita dengan Mas Dio nih, the legend of Drift King Indonesia ya, bisa dibilang ya. Gue bisa bilang Drift King nih doi sekarang. Iya nggak sih? Di Indonesia. Iya, terakhir gue tanya, perbedaan antara balap di luar sama di Indo apa nih? Sebenarnya kalau di luar pasti teknologi udah beda jauh, Mas. SDM mungkin kita bisa ngimbangin, parts yang nggak bisa kita imbangin. Iya, kesediaan dia parts. Contoh dia membutuhkan beli piston, ya kita harus order, dia udah kirim, misalnya kayak gitu kan. Nah, terus estetika orang luar bikin mobil itu semua serba dibuat serba simple, ya kan? Jadi jangan bikin, wah gue mau ribet biar estetik, biar keren. Itu salah. Bikin sesimpel mungkin. Kalau lo tabrakan, gantinya gampang. Nah, oh iya benar. baut ada 5, kalau bisa bautnya 5, kenapa enggak? Kenapa harus ada 10 misalnya? Baut ada 10 misalnya kayak gitu. Jadi semua dibikin serba gampang. Jadi kalau ada crash, ada atau apa, mobil cepet baliknya. Nah, kadang salahnya kita kadang suka ngelihat kayak gini ya. Itu juga perbedaan karena banyak orang di sini hanya ngelihat di YouTube di ini. Sedangkan di kita udah ngelihat aslinya. Jadi kita tahu proses sistematisnya gimana gitu. Nah, itu sih yang masih harus di-improve kalau menurut gua di Indonesia. Cuman positifnya dari kita tuh banyak anak-anak muda yang sekarang udah terjun dengan level senior langsung ya. Ya kayak kemarin kan drifting itu sebenarnya lawan gue itu paling berat umur di bawah 20 tahun. Nah itu makanya gue pertanyaan gue nih, lawan yang paling berat lu di Indonesia siapa iya, gitu sekarang? Jadi anak-anak umur di bawah under 20 ini yang gokil yang kayak sekarang. Ya. Justru itu yang harus kita kembangin anak-anak ini nih. Kita nafsunya masih gila. Nafsunya masih gitu gila. kan? Nah, ini harus yang kita kayak gue senior harus bisa ngangkat, makanya gue buatin event buat anak-anak yang kita wadahin. Iya. Nah itu sih plusnya kita tuh. Kita punya bright future di drifting. Betul. Cuman tetap gue sih ya ini kalau dari gue tuh pengen ngelihat orang
kedepannya tuh kan sebenarnya apa namanya ya, semua tuh udah serba mudah, nyari sponsor lebih gampang. Betul. Zaman gue kan sponsor nggak ada, ya kan. Cuman emang Berarti lu dulu tim privater jatuhnya ya? privatir, semua dulu kan gue privatir. Cuman emang dolar lebih murah gue zaman dulu, gitu loh, itu bedanya tuh. Iya. Jadi gue tuh pingin ke depan nih ada anak-anak kayak gue yang bisa ngikutin lu tanding di luar, lu main di luar, lu main ke event-event gede. Iya. Biar lebih terbuka. Iya, sampai event gede ya. Maksud gua kalau event tarkam negara lain, lu akan main di situ-situ aja. Cuman kalau lu udah main event-event RDS, D1, FD, itu udah lu di level itu tuh gitu loh. Benar. Ngerti nggak sih? Lu di level itu yang semua nyetirnya mirip sama, ya kan? Betul. Nah itu yang membedakan. Cuma kalau kita main di, emang sih tapi kayak gue lu main di tarkam luar negeri lu gitu. Kalau dulu gue dari Formula Drift Asia, gue nyoba ke bawah akhirnya. Pingin tahu tuh event-event kecil gimana sih. Tetap susahan Formula Drift akhirnya. Iyalah pasti. Lawan juga udah ngeri-ngeri semua sih itu mah. Gitu. Nah, Keren, gitu sih. luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan pastinya nih kalau industrinya drifting maju, industri otomotifnya maju. Nah, itu workshop berkembang. Berkembang. Ya kan kita akhirnya ngebuka lahan lowongan pekerjaan ya kan. Betul gitu. sekali. Gitu. Nah, terakhir nih pesan untuk teman-teman kita nih, Mas. Untuk anak-anak drifting yang pengen baru mulai atau pengen 2023 nanti nih untuk tim-tim balap yang lain, gimana nih pesan-pesan dari lu ya nih? Pesan-pesan dari gua, jangan ngeluh, jangan banyak mesin gua nggak JZ, nggak bisa drifting, ya kan? Iya. Mesin saya Viro standarnya bisa ya kan? Itu dia. Gitu. Jadi jangan apa ya? Lu coba dulu, lu suka, lu pelan-pelan improve. Lebih baik orang yang jago, mobil yang ngikutin. Daripada mobil udah di atas langit, lu masih di Orangnya di bumi. bawah sini. Iya, jadi ya akhirnya kebalik ya kan. Itu dia teman-teman. Jadi percuma mobil lu habis miliaran rupiah untuk itu mobil, tapi skill lu masih di bawah. Nah, maka harus diseimbang lah ya. Iya, harus seimbang. ya. Kalau bisa orangnya dulu, Nah. mobilnya bentar ngikutin. Jadi lu nanti ketemu mobil yang pelan, ini doang nyetir. Itu dia. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian nih video hari ini gue sama Mas Dio nih hari ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Terima kasih sudah menonton MT TV. Bye bye.